Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil. Saudara-saudaraku sekalian, umat Islam yang berbahagia di tanah Melayu ini, saya datang ke Malaysia ini adalah kaitan dengan berobat. Untuk berobat sakit apa? Saya tidak mengatakan sakit apa-apa, tetapi usia saya sudah 77 tahun. Orang kalau sudah usianya begitu tinggi, sudah jadi kakek, maka itulah saya datang ke sini. Karena saya tidak bisa berobat di Aceh, karena setiap hari ada saja tamu daripada rakyat Aceh, tamu daripada pemerintah, tamu daripada anggota DPR dan sebagainya. Itulah maka saya datang ke Malaysia. Hadirin hadirat yang berbahagia, apabila kita mengkaji, memperingati Maulid Rasul, maka gambarannya adalah berbeda-beda. Kadang-kadang kita memperhatikan berdakwah untuk Maulid Rasul di dalam arti kita mengikut sifat-sifatnya, dalam arti kita insyaallah mudah-mudahan berkekalan dalam kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena itulah maka saya sudah berapa malam di Malaysia ini, dan dalam berapa malam saya mendapatkan sebuah kitab. Yang kitab itu saya tulis lebih kurang 30 tahun yang lalu pada perguruan tinggi antarbangsa. Maka adalah intipati ataupun hakikat permasalahan yang saya sampaikan. Ada beberapa titik-titik yang mudah-mudahan kita memperhatikan. Titik pertama, bahwasanya Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala-galanya, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul, penyampai dari Allah, nilai-nilai yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi, yaitu kitab suci Al-Quran. Oleh karena itu maka kita ini mesti mentaati, tidak boleh berpisah daripada syariat Nabi Muhammad SAW.
sedikit saja kita berkisar daripada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa membawa kepada murtad. Membawa kepada murtad, bisa kita ini keluar daripada Islam yang benar. Karena itu seluruh doa, nilai yang paling tinggi adalah doa-doa yang terkumpul dalam kitab suci. Yang kedua, apa yang kita amalkan di dalam Islam, apa yang kita imani di dalam Islam ini tidak boleh berkisar daripada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun penafsiran para ulama adalah menggambarkan pemahaman-pemahaman daripada kitab suci Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu maka adalah musuh Islam, musuh agama Islam yang paling tinggi. Saudara-saudara, kupingnya di sini, jangan terpengaruh kepada anak-anak. Karena itu maka apabila Nabi memerintahkan sembahyang, adalah kita sembahyang bagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana yang telah disampaikan oleh para ulama yang agamanya agama Islam, bukan ulama setengahnya Islam, setengahnya yang bukan Islam. Karena pada zaman sekarang ini seolah-olah kalau ilmu keislaman itu kita tidak sentuhkan dengan pendapat-pendapat orang Yahudi, pendapat orang Nasrani, seolah-olah itu tidak ilmiah. Pada ilmiah di dalam Islam itu jauh melebihi daripada ilmiah yang ada pada orang-orang itu sekedar muqaranah, pengetahuannya sekedar yaitu perbandingan antara nilai-nilai Islam yang bukan nilai-nilai Islam. Oleh sebab itu, apabila ada orang Islam yang mereka tidak sembahyang seperti dalam syariat Islam, ada orang Islam yang dia rompah nilai-nilai agama itu kepada nilai yang lain, itu orang yang tersebut itu menurut saya kalau dia tinggal di Malaysia ini usir keluar Malaysia. Karena dengan yang demikian ayah kita umat Malaysia ini umat yang senantiasa berada di dalam nilai-nilai yang baik dari Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwasanya umat Islam di mana-mana, khususnya umat Islam di Indonesia dan umat Islam di Malaysia, itu sudah ada serangan-serangan daripada orang-orang atau sarjana-sarjana yang sama sekali tidak memahami nilai-nilai Islam. Bahkan apalagi kalau mereka itu menyampaikan nilai-nilainya itu dengan duit, dibagi-bagikan duit, dibagi-bagikan bank. Dengan sebab demikian, maka umat Islam itu tergugah dan keluar dari agama Islam. Kalau Anda bertanya kepada saya,
Bagaimana hukumnya orang itu? Hukumnya yang saya ketahui, mudah-mudahan saya tidak salah, yaitu orang yang demikian itu harus kita pecat daripada warga negara Malaysia ini, karena dia berbuat kacau terhadap nilai-nilai Islam yang ada di Malaysia. Bahkan saya katakan yang demikian juga ada alasan. Apa alasan? Di Aceh sekarang juga sudah masuk yang lain-lain ini, sudah masuk Syiah, bahkan paham-paham yang dulu juga sudah mulai berkembang, meskipun hanya pada orang Muslim. Dan setelah saya 1 hari 2 hari berada di Malaysia ini, saya mendapatkan sebuah buku. Yang buku itu adalah dikeluarkan oleh pejabat agama di Malaysia ini. Buku itu bermaksud hati-hati terhadap Syiah. Syiah, bagaimana Syiah yang sebenarnya. Ini adalah tepat sekali. Maka saya melihat tindakan kerajaan Malaysia adalah tindakan yang bertanggung jawab kepada Islam dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu maka saya mempunyai perasaan Indonesia itu luas. Tapi kita harus bicara antara Malaysia dengan Aceh, karena hubungan itu dekat. Di dalam arti kita menyeberangi saja begitu, sudah sampai kita ke Malaysia, atau dari Malaysia kita sampai ke Aceh. Saya mungkin tidak bisa bertemu dengan pemimpin agama Islam di Malaysia ini, tetapi saya terus terang mengakui bahwasanya daerah Aceh sekarang ini tidaklah seperti daerah masa raja-raja, masa kekuatan Islam berdomisili di Malaysia. Kalau boleh, hubungan antara pimpinan agama Malaysia dengan pimpinan agama di Aceh isi mengisi antara satu dengan yang lain, obat mengobati. Di Aceh ada sakit, ya, maka pemimpin Islam Malaysia, ya, bagaimana sakitnya pada orang Aceh itu sembuh. Demikian pula dari Aceh terhadap Malaysia. Tetapi yang kedua ini, ya, orang Malaysia lebih mengetahui dan lebih merasakan bagaimana pentingnya nilai-nilai Islam di Malaysia. Itu yang kedua.